Sejarah perkembangan iptek di dunia dimulai dari peradaban kuno. Di abad ke-20, perkembangan iptek melesat dengan penemuan komputer, internet, dan teknologi informasi yang membawa dunia ke era modern. Perkembangan iptek telah masuk hampir ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Indonesia menerima pengaruh iptek sejak masa prakolonial melalui interaksi perdagangan, contohnya dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah yang membawa teknologi irigasi, navigasi, dan logam. Dari masa itu hingga sekarang, Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas riset dan inovasi mengenai iptek untuk mendukung kemajuan bangsa di era globalisasi, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pada bidang pertahanan dan keamanan, teknologi berperan penting untuk meningkatkan keamanan negara. Salah satu perkembangan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan adalah berkembangnya teknologi cyber. Teknologi cyber berfungsi untuk melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Teknologi cyber adalah bidang teknologi yang berkaitan dengan pengembangan perangkat dan mesin buatan yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Contoh teknologi cyber antara lain, yang pertama ada network security, yaitu teknologi yang melindungi jaringan dan perangkat dari hacker. Contohnya penggunaan firewall, antivirus, dan VPN. Yang kedua, protokol keamanan SSL, yaitu teknologi yang melindungi informasi pribadi saat bertransaksi online. Yang ketiga, Intrusion Detection System atau IDS, yaitu teknologi yang memonitor jaringan dan mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Lalu berikutnya ada pengaruh positif dan pengaruh negatif dari adanya teknologi cyber. Kita akan mulai dari pengaruh positif dulu. Yang pertama, efisiensi operasional, mempermudah koordinasi antar lembaga dan deteksi dini ancaman cyber. Lalu yang kedua, pertahanan proaktif. Teknologi memungkinkan respon cepat dan serangan balasan terhadap ancaman cyber. Yang ketiga, mempermudah komunikasi. Yang keempat, membantu memperkuat kerjasama antar negara. Namun, teknologi cyber tidak hanya memiliki pengaruh positif pada bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki pengaruh negatif, yaitu 1. Penyalahgunaan teknologi. Teknologi canggih bisa disalahgunakan untuk serangan cyber yang merusak seperti adanya phishing, yaitu penipuan online yang berusaha untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit. Lalu ada serangan ransomware, yaitu serangan yang mengekskripsi data dan mengharuskan korban membayar tebusan untuk mendapatkan akses kembali. Dan juga ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem dan mencuri data. Lalu berikutnya yang kedua ada perlombaan senjata cyber, meningkatkan ketegangan antar negara dalam bidang cyber. Dan yang ketiga, ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada sistem digital meningkatkan kerentanannya terhadap serangan. Ada 403 juta anomali trafik atau serangan siber ke Indonesia sepanjang tahun 2023. Serangan itu hal ini terungkap dari data total trafik anomali atau serangan siber di Indonesia selama tahun 2023 yang mencapai 403 juta anomali. Selanjutnya, sikap selektif warga negara terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan dengan adanya teknologi cyber dapat dilihat dalam 4 lingkup. 1. Keluarga. Di dalam keluarga bisa dengan menjaga privasi dan mengedukasi anggota keluarga tentang bahayanya ancaman cyber serta pentingnya melindungi data pribadi. 2. Sekolah. Dalam sekolah bisa dengan meningkatkan literasi digital, mengajarkan siswa tentang bahayanya cyber, dan mengedukasi mereka untuk bertanggung jawab di dunia maya. 3. Masyarakat. Di dalam masyarakat, bisa dengan meningkatkan kesadaran tentang resiko teknologi seperti adanya penipuan online dan penyebaran hoaks, serta menjaga keamanan data pribadi. Yang terakhir, bangsa dan negara.
Pemerintah perlu memastikan regulasi dan kebijakan yang mengatur teknologi pertahanan cyber untuk melindungi negara dari ancaman eksternal, sekaligus menjaga kestabilan dan kedaulatan digital. Secara keseluruhan, setiap lapisan masyarakat berperan dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bermanfaat.